sini kita mau melakukan penelitian ke Gua Maria yang di Lembang. Ikutin terus perjalanan kita ya. Bye. Oke guys, nih kita lagi di perjalanan yang pastinya kita itu bareng-bareng ya, terus gak bisa berpisah. Jadi ikutin aja terus guys perjalanan kita. Nih teman-teman juga pasti tahu kan ini di mana. Nah ini tuh kita lagi di Jalan Pasopati. Jadi kita lewat sini ya guys ke Lembang. Nih kita udah masuk di daerah Ledeng guys ya. Terus ini tuh kita lumayan kejebak macet, tapi nggak begitu macet banget gitu. Ya ini aja lah biasa. Nah di sini kita memilih untuk beristirahat di Indomaret depan terminal Ledeng. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke Gua Maria. Dan akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan, yaitu di pertapaan Gua Maria Karmel Lembang. Dan di sini juga kita langsung diarahin ke tempat parkiran ya guys. Kalian gak usah khawatir kelaparan karena di sini tuh banyak banget bermacam-macam makanan, dari mulai cilor, terus ada juga kayak opak, oleh-oleh kayak gitu pokoknya mah, dan juga yang pastinya halal ya guys. Jadi bisa dibeli sama yang muslim juga. Pokoknya ini tuh banyak banget tuh, mau bakso, mau apalah pokoknya banyak. Sekarang kita udah masuk ke pertapaan dan kita ini tuh mau ketemu dulu sama salah satu suster yang ada di Karmel. Kita menuju ke ruangan suster. Nah ini tuh kita udah masuk ke areanya ya guys. Nah di sini tuh ada surat untuk perwujudan doa. Dan di sini kami melanjutkan untuk berdiskusi dengan salah satu suster yang ada di Karmel, yaitu Suster Pauline. Nah, salah satu hasil diskusi kami bersama Suster Pauline yaitu tentang ekologi, di mana di tengah sejuk dan asrinya alam Lembang, para suster di Gua Karmel menjalani hidup yang sangat kontemplatif, sebuah kehidupan yang tidak hanya berakar dalam doa, tetapi juga dalam kepedulian terhadap kelestarian ciptaan. Sebagai wujud tanggung jawab iman dan spiritual ekologis, mereka juga berkomitmen untuk merawat bumi dengan meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Begitu banyak sekali ilmu baru yang kami dapatkan dari Suster Pauline. Nah, di sini kami semua diajak untuk berkeliling melihat ada apa saja di sekitar pertapaan Karmel. Pertama, kami semua diajak untuk melihat salah satu gereja yang ada di pertapaan Karmel. Setelah selesai dari gereja, kami semua lanjut untuk melihat galeri yang ada di Karmel.
Di tempat ini, kami juga dapat melihat beberapa peninggalan dan penayangan yang menggambarkan salah satu kehidupan dari Suster Teresia, di mana setiap benda dan kisah yang ditampilkan menjadi saksi bisu perjalanan iman, cinta, dan pengorbanan seorang suster kecil yang luar biasa. Mencari lokasi, waktu itu modal pindah dia, bahkan sama susulin yang ada di Bandung. Mereka coba untuk cari lokasi, mereka cocok di Lembang karena dataran tinggi kota Bandung di bawah kaki Gunung Merapi Tangkuban Perahu, sehingga mereka lebih cocok karena mereka pendoa ya. Dulu jauh dari pemukiman warga di sekitar kebun teh tahun 1938 Lembang, situasi Lembang pada waktu itu. Hamparan kebun teh yang luas, tanahnya subur karena Gunung Merapi ya. Santa Maria Fatima, karena mereka belum punya bangunan fisik, jadi mereka masih menggunakan kapel biara untuk aktivitas keagamaan seperti misa. Kalau misalkan para kita Setelah selesai dari galeri, kami pun diajak menuju Gua Maria, di mana menjadi tempat ziarah yang penuh makna bagi umat Katolik. Di dalamnya terdapat beberapa patung Yesus yang disalibkan dan juga sebuah gambaran akan kasih dan pengorbanannya. Tak jauh dari sana, terdapat gua lain yang dipenuhi bunga dan lilin, simbol harapan dan doa. Tempat yang sunyi ini menjadi ruang perjumpaan, tempat di mana umat memanjatkan doa dengan penuh iman dan berharap agar setiap permohonan dikabulkan oleh Tuhan. Namun perlu diingat, tempat ziarah ini bukanlah makam, melainkan tempat di mana umat Katolik datang untuk berdoa dan merenung. Patung-patung yang ada bukan untuk disembah, tetapi dipandang sebagai pelantara doa, membantu umat mengarahkan permohonan mereka kepada Tuhan.
Dan di sini juga ada taman doa, di mana taman doa ini mulai hadir sejak masa pandemi COVID. Sebuah ruang hening yang dibuka agar umat tetap bisa berdoa dan menemukan pengharapan. Dan terakhir, tempat yang kami kunjungi di Karmel, yaitu terdapat pusat oleh-oleh yang dikenal dengan nama Warung Rohani. Tempat ini menyediakan berbagai kebutuhan rohani bagi umat Katolik, seperti patung Yesus, lilin, dan perlengkapan lainnya. Tak hanya itu, tersedia juga hasil perkebunan yang dirawat langsung oleh para suster yang ada di Karmel dengan penuh cinta dan ketekunan mereka. Ngobrol sama susternya, Susternya, bukan susternya. Nah, jadi kita sudah selesai mendiskusikan apa yang kita penasaran gitu ya. Udah saatnya kita pulang. Ini tuh kayak bukan tempat ziarah guys, ini tuh kayak tempat wisata, soalnya tempatnya estetik, harus datang pokoknya. Buat anak-anak SAA ditunggu di Gua Maria Karmel di Lembang ya. Rekomen banget guys, cocok. Bye bye.